Ini salah satu ciri media tanam yang kita gunakan untuk menanam tanaman anggur itu hasilnya seperti ini jika kita menggunakan sistem organik ya. Nah, sistem organik nanti media tanam akan menjadi seperti ini, gembur, bagus dan tidak menggumpal, sehingga nanti ketika kita menanam tanaman anggur akan tumbuh subur dan tanaman akarnya berkembang dengan baik. Dan untuk ketergantungan pada pupuk kimia itu tidak begitu banyak. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, petani hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin yang saya janjikan untuk membagikan bagaimana cara membuat media tanam yang bagus, sehingga ketika kita menanam tanaman anggur tidak terlalu tergantung pada pupuk kimia terus-menerus. Karena tanaman anggur ini bukan hanya sekedar tanaman untuk 1-2 tahun saja, tetapi tanaman ini adalah tanaman yang bisa hidup sampai ratusan tahun jika kita mengandalkan pupuk kimia terus dan tidak memperbaiki media yang ada. Maka secara hitung-hitungan dalam sektor pertanian kita tidak akan mendapatkan hasil yang banyak, tetapi malah bisa kita mengalami kerugian karena untuk menyuplai nutrisi kita tergantung pada pupuk kimia terus. Nah, bagaimana caranya? Salah satu ini media yang sudah jadi dan perlakuan untuk selanjutnya saya perlakukan seperti ini ya. Nah, setiap media tanam ya saya kasih mulsa itu seperti ini. Nanti bekas ranting-ranting bekas pemangkasan ya saya potongin dan saya campur, yaitu ada kokopit seperti ini. Dengan proses ini nanti kita pelan-pelan tidak tergantung pada pupuk kimia terus, dan nanti lama-kelamaan ini semua akan menjadi media tanam dan hasilnya sangat bagus sekali, sehingga ketika kita menanam tanaman anggur, lama-kelamaan tanaman anggur pertumbuhannya semakin lama akan semakin bagus dan hasilnya pun akan memuaskan. Nah, kalau media sudah jadi akhirnya seperti ini ya. Nah, ini media jadinya halus, bagus seperti ini ya. Untuk ukuran media seperti ini itu prosesnya sangat lama sekali. Tidak bisa kita melakukan proses hanya 1-2 bulan saja. Membutuhkan waktu yaitu 1 tahun untuk mendapatkan media seperti ini. Maka dari itu kalau kita menanam tanaman anggur harus ada pola atau ada sistem dari awal harus bagaimana dan nantinya akan bagaimana, sehingga kita akan mendapatkan tanaman kita itu semakin lama semakin subur, semakin lama semakin bagus, dan pengeluaran kita semakin lama semakin sedikit. Maka dari itu pentingnya kita benar-benar mengetahui bagaimana cara kita membuat media tanam agar media tersebut menjadi media yang sangat diinginkan oleh tanamannya. Nah, semua itu juga tergantung pada pembentukan awal ya. Nanti akan saya bagikan dari awal, yaitu bagaimana kita mendapatkan yaitu akar bambu seperti ini ya. Nah, ini sangat penting sekali. Ini adalah dasar pertama untuk kita mencari media, yaitu media tanah ya. Kalau kita ingin mendapatkan media tanah yang bagus, yang pertama adalah media akar bambu. Yang kedua adalah media tanah yang berasal dari kolam ya. Ketika kita mengambil lumpur kolam itu dibiarkan kering, nanti bisa dimanfaatkan untuk
sebagai media tanam, tetapi harus dikeringkan dulu dan dihancurkan, nanti langsung dicampurkan dengan media lain. Kalau kita ingin menggunakan media tanah yang berasal dari akar bambu, ya ini contohnya ya. Nah, sangat bagus sekali seperti ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Sebenarnya kalau kita hidup di kampung itu semuanya sudah tersedia. Banyak sekali sarana-sarana yang sudah disediakan oleh alam sehingga kita menanam tanaman anggur tidak tergantung pada pupuk kimia terus. Tapi kita harus bisa memanfaatkan lingkungan kita sebagai pupuk atau untuk merubah media tanam kita menjadi media tanam yang bagus dan hasilnya memuaskan. Nah, akar bambu kita dapatkan di sekeliling tanaman bambu. Biasanya tanah-tanah di sekeliling tanaman bambu itu sudah diuraikan oleh akar-akar bambu seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang hidup di kampung pasti tahu jarak antara pohon bambu sampai tanah yang mau kita ambil itu luas sekali, karena akar bambu itu sampai bisa menjulur sekitar 5 meter dari tanaman tersebut, bisa-bisa sampai lebih. Maka dari itu kita punya potensi banyak untuk mendapatkan tanah yang subur, yaitu kita ambil dari akar bambu yang ada pada di daerah kita masing-masing. Sebenarnya daunnya juga bagus kalau kita mau jadikan kompos. Ini sangat potensi sekali untuk tanaman anggur menjadi media yang bagus. Dan untuk mendapatkan akar bambu kita bisa mengambil tanah di sekelilingnya seperti ini ya. Kenapa saya rekomendasikan yaitu tanah bambu? Karena tanah media mus bambu ini ya, tanah di sekeliling tanaman bambu itu tanah yang aman. Jika kita terburu-buru untuk segera ingin menanam tanaman anggurnya menggunakan akar bambu seperti ini, itu aman. Tidak membuat tanaman tersebut mengalami kematian atau overdosis ya. Sehingga tanaman mudah mati, tetapi jangan menggunakan akar bambu saja, tetap kita menggunakan yaitu sekam bakar dan juga menggunakan sekam lapuk seperti ini ya. Nah, ini sekam lapuk. Jangan gunakan sekam yang masih mentah, karena sekam yang masih mentah itu banyak mengundang masalah jamur dan juga masalah hama. Sekam lapuk sangat bagus unsur nitrogennya, sehingga kita bisa mendapatkan unsur nitrogen dari sekam lapuk tersebut. Dan ini adalah kokobit yang sudah saya fermentasi. Airnya fermentasi nanti bisa kita gunakan untuk jadikan POC ya. Ini sangat bagus sekali karena tinggi kalium. Buat teman-teman yang ingin menggunakan kokobit, saya sarankan kokobit ini nanti dicampur dengan sekam lapuk ya. Dan jika terlalu terburu-buru ya kita gunakan tambahan yaitu tanah humus bambu seperti ini. Tetapi semuanya sudah aman. Nah, ini seperti ini. Tetapi kalau saya ini saya campur dulu dengan ini ya. Ini saya gunakan percampuran sama 1 ember ya, banding 1 ember, nanti saya gunakan untuk menanam dulu. Tetapi dengan cara ini biasanya tanaman masih kekurangan unsur nitrogen, sehingga tanaman tersebut akan berdaun kuning. Walaupun rimbun tetapi daunnya agak kuning. Tetapi untuk potensi buah sangat bagus sekali. Contohnya seperti ini ya. Ini saya gunakan untuk cabai dulu, karena ini untuk penelitian biar teman-teman itu memahami secara mudah. Dan untuk mendapatkan media yang bagus memang perlu proses jauh. Tetapi dengan cara ini kita bisa pelan-pelan sambil memperbaiki kebun kita atau media tanam kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini adalah media yang khusus campuran kokobit dengan sekam lapuk ya. Dia mudah berbuah walaupun tanpa pupuk pembuahan. Tetapi dia saya siram menggunakan POC yang saya buat. Dan ini setelah saya campurkan dengan akar bambu atau
humus bambu ya. Tadi berarti percampuran 3 unsur tadi. Kalau ada ya jadi 4, yaitu sekam lapuk, sekam bakar, dan kokobit serta tanah humus bambu. Nah, hasilnya akan seimbang dan tanaman tetap subur seperti ini dan menghasilkan buah yang banyak juga. Karena di sini ada unsur tanahnya, jadi untuk mengikat media jadi tidak terlalu poros. Kalau terlalu poros nanti kita harus sering menyiram terus dan sehingga pH yang ada pada media tanam itu kurang seimbang. Maka dari itu perlunya unsur tanah dalam pembuatan media tanam. Nah, seperti ini kalau ada unsur tanahnya hasilnya lebih bagus. Jika teman-teman bertanya, sistemnya gimana sih kok repot banget ya? Sebenarnya tidak repot. Ini adalah sistem dari awal saya melakukan pembuatan media tanam. Dan media tanam kalau sudah begini, nanti tanaman sudah panen, baru saya gunakan untuk menanam tanaman anggur ya. Jika kita tidak ada media tanahnya ya, atau campuran tanahnya, tanaman itu seperti ini. Media juga cepat kering. Kita harus memerlukan penyiraman tiap hari dan kita harus menambahkan unsur nitrogen agar tanaman itu daunnya tidak seperti ini. Sehingga tanaman akan tumbuh lebih bagus. Karena ini saya gunakan untuk fermentasi, jadi tidak saya gunakan pupuk kimia melainkan VOC yang berasal dari perendaman kokobit tersebut. Dan juga VOC-nya pernah saya bagikan pada teman-teman. Jika teman-teman sering melihat channel petani hidroponik comal pasti paham. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, inilah waktunya saya gunakan untuk menanam tanaman anggur. Ketika pohon-pohon cabai ini sudah panen, medianya saya ganti, saya gunakan untuk menanam tanaman anggur. Dengan cara ini akan mendapatkan media yang aman, yang bagus, dan ideal untuk tanaman anggur. Inilah cara saya, karena semua masing-masing petani itu mempunyai cara masing-masing ya. Jika teman-teman ingin menggunakan cara saya, ya silahkan. Ini berbagi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman jika ingin menanam tanaman anggur dengan cara aman dan nantinya kita itu tidak terlalu boros pupuk dan mengandalkan pupuk kimia. Nah, ini kalau tadi sudah panen, maka medianya saya gunakan untuk menanam tanaman anggur dan hasilnya seperti ini. Media akan bagus, lama-kelamaan nanti media pun akan sangat bagus sekali. Jika teman-teman ingin mendapatkan lebih bagus lagi dengan sistem organik, dengan bekerjanya berbagai macam bakteri pengurai, nah inilah waktunya kita menggunakan kohe kambing. Kenapa kohe kambing tidak saya gunakan untuk fermentasi dari awal ya? Karena kohe kambing ini kalau kita gunakan secara langsung atau pembentukan dari awal itu bisa mengakibatkan overdosis pada tanaman, juga bisa mengakibatkan banyak masalah seperti jamur, seperti hama-hama lainnya. Karena kohe kambing ini apalagi kalau digunakan pada lahan terbuka ya. Kalau lahan terbuka tanpa fermentasi bisa mendatangkan banyak penyakit. Terkadang juga bisa menyebabkan datangnya kutu perisai. Bagi teman-teman pasti mengalami yang menanam tanaman anggur, batang bawahnya itu pasti terkadang ada kutu perisainya karena itu disebabkan oleh kohe kambing. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kohe kambing yang sudah difermentasi ya? Karena tanaman ini sudah besar ya, sudah besar, maka kita menggunakan kohe kambing yang sudah difermentasi kering seperti ini. Kalau kita menggunakan sistem organik ya, menggunakan sistem organik itu memang kita tidak boleh berpikir jijik. Kalau jijik wah nggak bisa main organik, karena organik itu nggak bisa jauh dari berbagai macam kotoran-kotoran, terutama kotoran kambing. Karena kotoran kambing ini sangat bagus sekali dijadikan alat atau media pengurai agar media tanam itu cepat terurai oleh kotoran kambing yang
menimbulkan banyak bakteri pengurainya. Contohnya seperti ini ya. Coba perhatikan pelan-pelan. Ini sudah fermentasi tetapi dia juga masih banyak bakteri pengurainya. Jika teman-teman ingin melihat secara pelan-pelan, di sini banyak sekali bakteri pengurai yang jalan-jalan pada media tersebut ya. Nah, ini koi kambing sudah kering, lalu kita berikan pada tanaman. Dengan cara ini itu sangat bagus sekali ketika kita menggunakan naungan. Jika di lahan terbuka memang menggunakan koi kambing itu harus ekstra hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Jika terlalu berlebihan nanti mengakibatkan yaitu tadi bisa membuat batang tanaman anggur kita yang paling bawah itu terserang kutu perisai. Setelah kita gunakan koi kambing seperti ini agar bakteri-bakteri pengurai tidak menyerang tanaman, maka kita gunakan yaitu mulsa. Nah, mulsa ini nantinya akan jadi makanan pokok bakteri pengurai. Contohnya seperti ini ya, seperti video pertama tadi yang saya gunakan pada tanaman anggur yang sudah besar. Dan sisa pruning ya, sisa pruning kita gunakan untuk mulsa juga. Nah, sudah sering saya katakan pada teman-teman, jangan sampai kita membuang bekas pangkas dari tanaman anggur kita. Karena nanti daun akan kembali ke daun, batang akan kembali ke batang. Kita jadikan pupuk dan hasilnya akan bagus sekali. Nah, ini tanaman setelah pindah 2 bulan ya. Ini hasilnya bagus. Batang primernya bulat. Karena apa? Karena daun utamanya masih utuh. Seperti ini, masih utuh. Nah, kapan kita membuang daun utama? Daun utama biasanya ada yang dibiarkan secara otomatis mengering dan guguran tersendiri. Lalu ada yang secara otomatis kita petik seperti ini. Kalau saya terkadang ya saya petik kalau sudah terbentuk cabang-cabang tersier. Jika cabang tersier sudah terbentuk, maka daun utama akan saya ambil dan cabang-cabang tunas air yang saya sisakan 1 daun 2 daun saya ambil semua, bertujuan nanti akan terjadi pembelahan pada batang primer sehingga nutrisi akan bagus sekali berkembang pada cabang-cabang tanaman anggur kita. Dan ini sedikit gambaran memperjelas materi yang saya sampaikan. Kenapa saya tutup mulsa? Karena jika tidak saya tutup mulsa ya, nah bakteri-bakteri pengurai atau binatang-binatang pengurai seperti ini akan masuk ke dalam dan memakan akar pada tanaman anggur. Maka dari itu perlunya kita kasih makan daun-daun, kita kasih ke atasnya itu bertujuan memakan daunnya. Jika tidak kita lakukan seperti itu ya, banyak sekali seperti ini. Ini bisa memakan akar-akar kecil pada tanaman anggur kita. Dan ketika kita ngasih daun, ini lama-kelamaan tanah nanti akan tinggi secara otomatis. Nah, karena kotoran akan mengumpul seperti ini ya. Ini sudah jadi pupuk ini. Nah, nanti secara otomatis nutrisi akan terbentuk dan kita tidak tergantung pada pupuk kimia. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman bagaimana cara menanam tanaman anggur secara organik dan kita irit nutrisi, tanaman sehat, tumbuh subur, bagus, dan kita tinggal menikmati dan perawatan sangat ringan sekali. Jika video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, kalau ingin dibagikan kepada teman-teman yang lain, semoga menjadi amal jariah untuk teman-teman dan juga saya. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui pada teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya sendiri, penelitian saya sendiri, pencarian saya sendiri, dan jika ada kekurangan itu adalah kekurangan saya sendiri. Bagi saya semoga apa yang saya bagikan walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ingin mengembangkan lebih baik, itu sangat bagus sekali. Karena segala sesuatu kesempurnaan bukan milik kita, karena milik Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya.
Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga channel ini selalu berkembang dan bisa berbagi kebaikan dan memberi manfaat untuk teman-teman pemirsa. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.